Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, banjir yang merenggut nyawa manusia terjadi di kota Medan, Sumatera Utara kemarin. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Medan, banjir merendam ribuan unit rumah. Sementara itu longsor memutus jalur Medan Brastagi. Tidak hanya di Sumatera Utara, longsor sebelumnya juga melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa seperti Cilacap dan Banyumas, Jawa Tengah. Hujan kerap menghadirkan nestapa, terutama di penghujung hingga awal tahun. Intensitas hujan yang tinggi pada periode tersebut selalu menyebabkan bencana. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari Sabtu 5 Desember 2020 dengan tema Petaka Banjir Tanpa Antisipasi bersama saya Kevin Egan. Kami juga menunggu partisipasi Anda melalui sambungan telepon 021-583-9900 dan akun Twitter kami di @mediaindonesia. Pada pagi hari saya sudah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, apa kabar Mas Jaka? Alhamdulillah baik ya kan. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas Jaka, kita akan berbicara mengenai banjir nanti, tapi kita akan bahas dulu beberapa informasi utama dalam Media Indonesia pada hari ini. Yang pertama, Mas Jaka, di halaman depan ini mengatakan anggaran naik tidak sesuai dengan undang-undang. Ini ribut-ribut yang mengenai kemudian rencana untuk menaikkan anggaran pendapatan ya untuk anggota DPRD DKI Jakarta. Jadinya tidak sesuai dengan undang-undang. Ya, ini menurut Direktur Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah ya, bahwa dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan PP yang mengatur hak keuangan DPRD itu pendapatan langsung tidak diatur. Jadi sementara kemarin yang heboh itu kan salah satunya kan pendapatan tidak langsung itu sangat besar kenaikannya. Dan saya pikir ini menjadi persoalan yang menurut saya harus segera diselesaikan. Artinya DPRD juga harus memahami kesalahan masyarakat, kegeraman publik ketika dalam situasi yang serba sulit ini kok malah menaikkan anggaran yang kalau versi mereka bukan gaji, tetapi apapun kan itu kan menyedot uang rakyat ya. Ketika rakyat butuh dana untuk mengentaskan kesulitan dari pandemi, sebenarnya ya harusnya difokuskan ke situ dulu. Tidak perlu untuk anggaran-anggaran yang tidak krusial. Dan kalau dalam ketentuan itu kan sebenarnya untuk penganggaran itu kan harus ada tiga syarat: kepatutan, kewajaran, dan efisiensi. Kita patut nggak kalau kita lihat anggaran begitu besar yang dianggarkan oleh DPRD? Pantas nggak? Wajar nggak? Efisien nggak? Dan saya pikir ini sebuah ujian bagi DPRD ya. Dan tentu saja juga nanti pemerintah daerah kan nanti kan juga harus dibahas bersama Pemda kan. Apa mereka betul-betul peduli dengan rakyat atau hanya peduli dengan dirinya sendiri? Ya kita tunggu saja. Oke, kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. Mas Jaka, kita ke halaman kedua. Di halaman selanjutnya, ini mengenai bencana alam. Mas Jaka, lahar Semeru tak kunjung berhenti, gelombang tinggi berpeluang terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia pada pekan ini. Kalau bicara mengenai bencana alam, pada saat ini sudah mitigasi bencananya sudah cukup baik belum? Ya, ini kalau Gunung Semeru ini kan imbas dari kemarin erupsi ya, artinya penumpukan material vulkanis itu masih menumpuk di atas, kemudian hujan juga terus-menerus terjadi dan konsekuensinya terjadi banjir lahar, dan itu sudah menjebol beberapa tanggul dan berimbas ke permukiman. Saya pikir ini sebuah peristiwa yang membuat kita prihatin. Artinya juga pemerintah, BPBD setempat harus betul-betul sikap membantu masyarakat untuk mengungsi atau menyelamatkan diri, karena kan diperkirakan kan lava pijar di Gunung Semeru itu masih terus berguguran. Dan ketika hujan masih terus mengguyur, dan tentu saja nanti lahar juga akan terus menggelontor ke bawah, dan itu betul-betul harus diantisipasi. Oke, baik. Kita nanti akan berbicara mengenai antisipasi banjir, Mas Jaka, tapi kita ke informasi lainnya di Media Indonesia pada hari ini. Angka kematian global akibat dari COVID-19 ini mencapai 1,5 juta. Mas Jaka, tapi orang kira-kira peduli atau tidak sih dengan angka 1,5 juta ini? Indonesia saja 2 hari lalu mencapai 8.000, kemarin 5.600 lagi. Tapi angka ini sebetulnya
harusnya bisa menimbulkan kewaspadaan lagi atau tidak sebetulnya Mas Jaka? Kalau kita rata itu berarti setiap 9 detik ada satu kematian dengan angka 1,5 juta itu. Artinya situasi betul-betul mengkhawatirkan, mencemaskan. Apalagi di beberapa negara yang tadinya sudah melandai, belakangan juga kembali naik. Ada serangan gelombang kedua, ada juga serangan gelombang ketiga. Dan saya pikir ini masih jauh dari selesai selama vaksin belum ditentukan. Dan yang membahayakan adalah kita mulai amnesia ya, karena kita sudah hampir 9 bulan kita dipaksa untuk katakanlah untuk berada di rumah dan tentu saja ini menimbulkan kejenuhan, tetapi kita tidak boleh meninggalkan kewaspadaan. Kita harus tetap menjaga disiplin, harus mematuhi protokol kesehatan, karena itu satu-satunya cara agar kita tidak tertular. Selama vaksin belum ada ya kita mendisiplinkan diri. Kalau kita tidak mau disiplin, masih juga sering mengundang kerumunan, berada di tempat keramaian yang tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, ya saya pikir persoalan akan semakin rumit dan penularan akan semakin mencemaskan ke depan. Oke, baik. Tema kita pada hari ini, Mas Jaka, petaka banjir tanpa antisipasi. Kenapa Mas Jaka kita mengambil tema mengenai banjir? Ya kita lihat perkembangan terakhir kan bencana itu sudah terjadi di beberapa daerah. Beberapa waktu lalu Cilacap juga dikepung banjir. Kemudian juga di Garut, di Banyumas. Kemarin Banyumas karena sekitar 1.000 rumah juga terendam, dan terakhir di Medan. Di Medan, Deli Serdang dan Binjai. Kalau tidak salah itu puluhan ribu orang harus mengungsi, ribuan rumah meninggal, dan paling tidak 6 orang meninggal dunia. Ini sebenarnya peristiwa yang harusnya sudah bisa diantisipasi sebelumnya. Karena bulan Oktober, awal Oktober malah, itu BMKG sudah mengeluarkan warning bahwa kita akan dilanda cuaca ekstrim akibat dampak La Nina, dan mulainya itu November sampai Desember, kemudian memuncak Januari sampai Februari, dan semestinya pemerintah daerah sebagai penanggung jawab penanggulangan bencana di daerah ya harusnya betul-betul mengantisipasi, karena kalau tidak ya yang terjadi bencana yang harusnya bisa diminimalisasi akhirnya tetap parah, dan saya pikir ini penyakit dari tahun ke tahun yang kita alami. Ya, apalagi kalau di tengah pandemi begini ya, Mas Jaka ya. Baik, Mas Jaka, kita akan berbicara lebih jauh nanti. Kita akan ikuti dulu paket informasi berikut ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia, petaka banjir tanpa antisipasi. Petaka banjir tanpa antisipasi. Musim hujan tiba, kecemasan juga datang. Cemas apakah hujan yang berdampak pada banjir dan tanah longsor bisa diatasi? Kenyataannya, bencana banjir terus datang berulang tanpa bisa diatasi, bahkan merenggut nyawa. Banjir yang merenggut nyawa manusia terjadi di kota Medan, Sumatera Utara kemarin. Hingga tadi malam, tim pencari dan penyelamat sudah menemukan 5 warga yang meninggal dunia. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Medan, banjir merendam 2.773 unit rumah. Sementara itu, longsor memutus jalur Medan Brastagi dan menewaskan seorang pengguna jalan. Tidak hanya di Sumatera Utara, longsor sebelumnya juga melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa seperti Cilacap dan Banyumas, Jawa Tengah. Hujan sejatinya peristiwa alam biasa. Namun di negeri ini, fenomena itu kerap menghadirkan nestapa, terutama di penghujung hingga awal tahun. Intensitas hujan yang tinggi pada periode tersebut selalu saja menyebabkan bencana. Bencana datang karena kurang antisipasi, padahal Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG rutin membuat perkiraan cuaca mengenai kapan hujan terjadi, di mana terjadi, dan dengan intensitas seperti apa. Begitu pula dengan peta wilayah rawan longsor. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat lebih dari 1.200 bencana terjadi sejak awal tahun hingga awal Mei 2020.
Kejadian bencana masih didominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan puting beliung. Dengan jumlah korban meninggal sebanyak 172 orang. Pertanyaannya, adakah yang peduli dengan perakiraan cuaca atau peta rawan longsor? Perakiraan cuaca itu dianggap remeh. Data cuaca dianggap angin lalu saja, karena tidak peduli data cuaca itulah banjir seperti datang tiba-tiba, padahal curah hujan yang tinggi sudah diramalkan BMKG, tetapi tidak ada yang mendengarkan, tidak ada yang peduli, tidak ada yang sensitif. Birokrasi daerah seperti mati rasa. Sudah saatnya kita mulai menghargai perakiraan cuaca. Dihargai karena perakiraan cuaca itu bukan hasil nujum. Ia hasil kerja rasional berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan sehingga pantas dijadikan dasar kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Tahun ini, BMKG memperingatkan puncak musim hujan akan terjadi pada Januari hingga Februari 2021. Sejauh ini, belum terlihat upaya serius diambil pemerintah di berbagai tingkatan. Di Jakarta misalnya, proyek naturalisasi sungai yang dulu digembar-gemborkan kini tersendat. Hal ini tentu membuat was-was warga, terutama mereka yang bermukim di daerah langganan banjir. Seharusnya daerah dan pusat bergandengan tangan, tidak perlu lagi berdebat mana sungai yang menjadi bagian tanggung jawab masing-masing. Hal yang dibutuhkan saat ini ialah upaya preventif maksimal. Kesiapsiagaan menghadapi banjir, tanah longsor, dan berbagai potensi bencana lainnya harus diantisipasi dari sekarang. Jika benar-benar berpegang teguh pada kaidah keselamatan warga di atas segala-galanya, kepala daerah mestinya sudah serius berbenah menghadapi musim hujan. Warga yang masih tinggal di daerah rawan bencana misalnya mesti direlokasi secepatnya. Pemerintah daerah pun harus terus-menerus menyosialisasikan dan memberikan pengertian kepada warga agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan mereka. Tentu saja warga pun tidak boleh berpangku tangan. Mereka harus aware potensi ancaman bencana di lingkungan masing-masing. Peran terkecil seperti mengurangi dan membuang sampah pada tempatnya pantang diabaikan. Begitu juga membersihkan parit atau selokan di lingkungan masing-masing. Sampaikan pendapat Anda bisa kontak kami di nomor telepon 021 583 9900 dan akun Twitter kami di @mediaindonesia. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Kita telah tersambung di ujung telepon dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Dr. Raditya Djati. Pak Raditya, selamat pagi. Selamat pagi Mas Kevin. Ya, Pak Raditya, apakah dari BNPB sendiri sudah melihat adanya tindakan konkret yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengantisipasi mengenai curah hujan yang tinggi kaitannya dengan banjir ini, Pak Raditya? Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya waktu itu sudah ada peringatan dari BMKG terkait dengan dampak dari La Nina, fenomena La Nina yang akan berlangsung hingga Februari dan diperkirakan curah hujan pasti akan meningkat. Nah ini sejak itu juga sudah dibahas di ratas dengan Presiden dan diwajibkan bahwa semua daerah, kepala daerah khususnya, selalu mengikuti informasi yang disampaikan oleh BMKG. BNPB pun telah melakukan surat edaran dan telah menyampaikan ke kepala daerah juga kepada BPBD yang terkait dengan potensi risiko terhadap dampak dari fenomena La Nina ini, terutama terhadap banjir, banjir bandang, longsor, atau gerakan tanah ini tetap harus melakukan kewaspadaan dan kesiapsiagaannya. Upaya mitigasi tetap harus dilakukan. Nah, ada beberapa daerah yang sudah mulai melakukan dengan cepat dan tanggap melakukan apel siaga untuk bagaimana mengantisipasi di daerah melibatkan semua stakeholders termasuk relawan, dan ini telah dilakukan oleh Pemprov DKI juga untuk mengantisipasi datangnya nanti kalau potensi risiko banjir ini akan ada di Jakarta khususnya. Ya, baik Pak Raditya. Ya.
Kalau kita bicara mengenai kondisi pada saat ini kan sedang pandemi nih Pak Raditya. Ini antisipasi banjir tapi tanpa kemudian melupakan mengenai aspek penting pencegahan penyebaran COVID-19 itu seperti apa Pak Raditya? Ya, terima kasih Mas. Jadi ini memang menjadi penting juga bahwa protokol kesehatan tetap harus dilakukan, dan saya rasa Dinas Kesehatan dan kami bersama dengan Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa protokol kesehatan menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak menjadi penting. Dan ini kita bisa melihat di tempat-tempat penyintas, kalau itu ada dampak terhadap banjir, sudah dilakukan upaya bagaimana melakukan jaga jarak dan menggunakan masker. Dan waktu lalu kami melihat waktu di kejadian di Jawa Barat ada banjir bandang dan tidak ada korban, dan tetap mereka menggunakan masker di wilayah pengungsian. Dan ada relawan juga yang selalu membagikan, dan teman-teman di BPBD, pemerintah daerah selalu mengingatkan, selalu menggunakan masker dengan menggunakan pengeras suara. Artinya ini tetap menjadi perhatian penting dan khusus, terutama kalau itu ada kelompok yang rentan, atau kita lihat juga ada lansia dan juga ibu hamil ataupun difabel dan anak-anak. Jadi saya rasa ini menjadi perhatian penting juga untuk pemerintah daerah. Dan berikutnya adalah kerjasama juga antar lintas sektor, termasuk juga TNI Polri. Dan upaya ini adalah dilakukan juga bagaimana antisipasi kalau itu perlu ada kejadian, atau kalau ada kejadian dan perlu ada pengungsian. Termasuk kesiapan logistik dan penyiapan lokasi kalau itu perlu ada pengungsian juga. Begitu Mas. Baik. Pak Raditya, bagaimana kemudian cara BNPB untuk meningkatkan kewaspadaan di kalangan masyarakat, Pak Raditya? Ini mungkin masih banyak orang yang menganggap enteng begitu ya mengenai kondisi bahaya banjir begitu tahun ini. Ya, jadi kami selalu memberikan informasi yang setiap hari kami rilis di media, dan kami kirim ke jejaring media kami yang tergabung, ada sekitar 2.600 wartawan yang tergabung di dalam grup BNPB, dan ini kami sampaikan selalu jangan menunggu kejadian terjadi bencana, tapi kita harus melakukan upaya antisipasinya. Dan salah satunya adalah melihat informasi yang disampaikan BMKG, sekaligus melihat juga potensi risikonya apa yang ada di wilayah mereka masing-masing. Aksesibilitas terhadap informasi tersebut dan data bisa diakses di BNPB, salah satunya menggunakan inaris.bnpb.go.id. Disitulah kita bisa melihat potensi risiko apa saja yang kemungkinan terjadi kalau ada curah hujan yang cukup tinggi. Antara lain misalnya terkait dengan banjir, banjir bandang, dan longsor, berapa wilayah di mana saja per kabupaten kota bisa diakses. Dan kami berharap juga setiap pemerintah daerah selalu memantau dan melihat. Dan bisa di-overlay misalnya itu daerah merah dan potensi risiko banjir dan banjir bandang atau potensi hujan cukup tinggi. Diharapkan kami segera dan BNPB, BPBD harus melakukan upaya untuk melakukan evakuasi dulu sebelum terjadi banjir dan banjir bandang. Nah, ini konektivitas dengan daerah, dengan pusat data, pusat operasi di pusat dan di daerah selalu melakukan komunikasi yang cukup intensif 24 jam. Begitu Mas. Baik, terima kasih Raditya Jati, Kepala Pusat Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB telah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Selamat pagi Pak Raditya. Mas Jaka, sebelum kita jeda, apakah memang pemerintah daerah sudah antisipasinya sudah terlihat, Mas Jaka, kalau kita bicara mengenai pencegahan? Ya, kalau saya melihatnya antisipasi lebih bagaimana mereka akan mengatasi ketika bencana sudah terjadi. Padahal yang paling kita tunggu adalah antisipasi agar bencana tidak terjadi. Kalau kita ambil contoh DKI Jakarta misalnya, awal tahun lalu kan boleh dikatakan Jakarta dan sekitarnya tenggelam. Ratusan ribu orang menjadi korban banjir. Dan waktu itu menjadi perdebatan sengit antara pusat dan daerah terkait dengan normalisasi atau naturalisasi. Ketika akhirnya ada kesepakatan untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi, sampai sekarang juga tidak ada tindak lanjutnya untuk melakukan normalisasi atau naturalisasi. Bahkan kemarin awal Oktober atau akhir Oktober, Kementerian PUPR juga masih menagih janji Pemda DKI. Kok pembebasan lahan untuk melakukan normalisasi belum juga memberikan hasil yang bagus. Jadi ketika pembebasan lahan masih tersendat-sendat, ya
normalisasi tidak mungkin dilakukan. Padahal normalisasi atau katakanlah naturalisasi itu kan menjadi salah satu solusi untuk paling tidak mengurangi skala banjir di DKI Jakarta. Kalau kita lihat sekarang, betul bahwa Pemprov DKI juga sudah melakukan beberapa langkah di Jakarta Pusat misalnya. Itu beberapa kali juga sudah dikeruk, juga sudah dilakukan pembuatan sumur resapan. Tetapi saya pikir itu langkah-langkah yang tidak mungkin optimal ketika langkah-langkah yang fundamental belum dilakukan. Salah satu yang fundamental kan normalisasi kali-kali besar yang ada di DKI. Saya pikir ini masyarakat itu sudah mulai bosan lah antara pusat dan daerah saling lempar lempar tanggung jawab. Sebenarnya kan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, itu pemerintah baik pusat maupun daerah punya kewajiban yang sama untuk menanggulangi bencana. Dan saya pikir siapapun itu yang melakukan, yang penting ada action. Itu yang ditunggu masyarakat, saya pikir. Oke, baik. Nanti kita dengarkan apa tanggapan dari masyarakat. Mas Jaka, kami akan kembali usai jeda yang satu ini. Pemirsa, kita akan mulai menyapa pelafon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Beben Tobing dari Jakarta. Pak Beben, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, silakan Pak Beben. Iya, selamat pagi. Saya menyapa kepada bapak-bapak sekalian dan juga masyarakat Metro TV. Begini Pak, betul seperti tadi dibilang bahwasannya memang antisipasi itu dibutuhkan. Jadi kalau di dunia luar mungkin ada istilah what if. Bagaimana bila? Nah, hal inilah yang harus ditekankan di dalam setiap elemen instansi pemerintah. Bagaimana bila hal itu terjadi, sehingga antisipasi itu bisa dengan maksimal ditingkatkan ataupun diterapkan. Nah, banyak lembaga di Republik kita ini punya keterkaitan tapi tidak punya keterikatan. Nah, ini jadi seperti halnya HAM, hak asasi manusia. Ombudsman, dia bisa membuat standarisasi bagaimana kelayakan hidup, lingkungan hidup bersama dengan KLH, sehingga mereka punya standarisasi bagaimana hidup di lingkungan sungai, di lingkungan pegunungan, perbukitan, sehingga itulah yang diimplementasikan kepada pemerintah daerah maupun sampai hal yang terbawah seperti RT RW. Demikian kalau pendapat saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Beben Tobing dari Jakarta. Di belakangnya ada Pak Alex Runtukahu dari Surabaya, Jawa Timur. Pak Alex, selamat pagi. Selamat pagi media Indonesia. Saya Alex Runtukahu, anak desa besar di kota, usia 85 tahun. Maka komentar saya sangat prihatin sekali dengan alam kemerdekaan kita terima ini. Masyarakat banyak masih menderita akibat banjir, tanah longsor. Saya bertanya-tanya, kenapa ini bisa terjadi? Kalau zaman dulu tidak pernah dengar, kok zaman kemerdekaan yang kita terima dengan darah daging ini, pejabat-pejabat di mana tanggung jawab mereka? Saya prihatin. Kita bukan cari kambing hitam, tapi ini adalah tanggung jawab pejabat pemerintah berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Ini sangat luar biasa. Saya merasakan kok kenapa ini terjadi. Ketika kita sudah tahu bahwa menjelang akhir tahun ini akan curah hujan yang begitu besar. Jangan kita salahkan hujan, kita salahkan pejabat, pemerintah daerah. Sudah tahu harus ada antisipasi. Mengerut kali, tanah longsor, tanah hutan dibabat habis-habis sehingga terjadi longsor. Banjir kali sudah tumpuk dengan tanah. Baik, terima kasih Pak Alex dari Surabaya, Jawa Timur. Di belakangnya ada Pak Maksum dari Lamongan, Jawa Timur. Pak Maksum, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Ya, silakan Pak Maksum, tanggapannya. Ini langsung aja ya. Untuk masalah ini petaka banjir tanpa antisipasi judulnya, itu kan berkomentar. Yang diselesaikan pertama sebenarnya adalah di hulu.
hulu-hulu sungai seluruh Indonesia, mulai di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua, NTT itu karena hutannya itu rusak. Ya, hutannya rusak dan standar luas hutan yang menutup dari pulau-pulau di Indonesia itu sudah tidak standar lagi. Pulau Jawa hutannya tinggal 20%, itu memang dibikin oleh Belanda dulu. Sumatera, Kalimantan dan sebagainya, Sumatera, Kalimantan tinggal 30%. Mestinya minimal tanah satu pulau itu minimal harus tertutup oleh hutan, itu 40% minimal itu. Kalau yang bagus 80%, 60%, 40%. Nah, Indonesia tidak standar. Sehingga perlu segera reboisasi seluruh Indonesia yang hutannya rusak. Itu akibatnya seperti Jawa Barat itu mesti longsor, seperti Kabupaten Garut. Garut itu mestinya 80% tanahnya hutannya hutan lindung, tapi dipakai perkebunan. Akhirnya ada banyak hampir setiap tahun suatu dusun itu tertimbun tanah longsor hanya pembuangan sampah plastik yang terbesar di dunia. Ya kita masuk 5 besar pembuang sampah yang ngawur itu terbesar di dunia. Ini harus segera. Baik, terima kasih Pak Masum dari Lamongan, Jawa Timur. Kami sudah menangkap poinnya. Mas Jaka memberikan tanggapan mengenai penelpon kita pada hari ini. Ada beberapa solusi ya tadi kemudian disampaikan oleh para penelpon. Tapi mungkin semuanya kuncinya dari pemerintah daerah ya, Mas Jaka ya. Bagaimana? Ya sebenarnya tidak hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat pun juga punya tanggung jawab. Seperti tadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 2007. Mungkin ininya memang agak beda. Mungkin kalau pemerintah pusat itu lebih ke kebijakan yang lebih besar, sementara pemerintah daerah itu lebih ke arah ke eksekusinya. Dan kalau kita lihat selama ini ya tidak semua pemerintah daerah aware dengan bencana, dengan penanggulangan bencana. Apalagi dalam situasi pandemi sekarang. Kalau kita lihat di beberapa foto di tempat banjir, pengungsian banjir itu kan pengungsi menumpuk begitu aja, banyak yang tidak memakai masker. Padahal itu dalam situasi yang sangat berbahaya. Mereka bisa menularkan atau ditulari COVID. Saya pikir ini sebenarnya sudah cukup lama diingatkan oleh pihak-pihak terkait dari BNPB, dari instansi-instansi lain betapa pentingnya untuk menepati peraturan pencegahan COVID dalam penanggulangan bencana. Masalahnya apa sih Mas Jaka? Tidak mau atau tidak bisa? Ya harusnya ya mungkin selama ini kesannya emang tidak mau ya. Kalau bisa sih pasti bisa lah. Pemerintah itu baik pemerintah pusat atau daerah itu kan punya sumber daya yang sangat besar, baik itu sumber daya keuangan maupun sumber daya manusianya. Kalau mereka mau pasti bisa. Apa yang tidak bisa mereka lakukan ketika mereka begitu banyak punya personel untuk melakukan itu. Kalau kita lihat tadi Pak Masum betul bahwa antisipasi itu jangan dilakukan ketika bencana terjadi. Antisipasi harus dilakukan jauh-jauh hari agar bencana tidak terjadi. Seperti di hulu misalnya. Banjir itu kan sebenarnya betul muaranya ya karena sudah ada kerusakan di daerah hulu. Tapi apa kita lihat, apa yang kita lihat sampai sekarang, memang sudah ada penataan di daerah-daerah hulu yang selama ini kacau balau peruntukannya. Kan tidak kita dengar atau kita lihat secara maksimal. Mungkin sudah ada beberapa langkah tapi masih jauh dari syarat untuk memulihkan daerah hulu itu kembali menjadi resapan yang ideal. Itu saya pikir sebuah tanggung jawab yang harus betul-betul ditunaikan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kan kita muaranya satu demi keselamatan rakyat dan itu tanggung jawab oleh penyelenggara negara. Baik, kita jeda dulu Mas Jaka. Pemirsa yang ngono kami akan kembali saja dan satu ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Jaka, kalau kita bicara antisipasi kan seharusnya dilakukan jauh-jauh hari ya. Ini kan sudah hitungan minggu bahkan ya. Awal puncak musim hujan itu diperkirakan Januari dan Februari. Apa yang kemudian pilihan-pilihan yang tersedia nih Mas Jaka? Ketika kita mengingat waktunya sempit
Dan mungkin saja ada begitu banyak daerah yang kepala daerahnya tidak menaruh perhatian yang besar terhadap langkah antisipasi ini. Ya, saya pikir kita tidak mungkin lagi melakukan antisipasi untuk mencegah banjir atau bencana ya, karena kan waktunya kan tinggal ya hitungan minggu lah ya. Dan kalau kita lihat prediksi dari BMKG kan Januari, bahkan puncaknya nanti sekitar liburan Natal Tahun Baru sampai nanti Januari selama sebulan. Kalau kemarin dilansir rilisnya itu kan curah hujannya bisa sampai 300 mm dan itu termasuk tinggi ya. Ya artinya bahwa ya kita mesti siap-siap untuk menghadapi bencana banjir. Dan saya pikir pemerintah daerah yang bisa mereka lakukan adalah memaksimalkan agar mereka nanti untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana. Kalau kita lihat antisipasi yang sudah dilakukan oleh sejumlah pemerintah daerah kan ya juga agak berbeda-beda ya. Ada yang betul-betul serius, ada yang tidak bisa maksimal mungkin karena tergantung oleh kendala dana misalnya. Kalau DKI kan anggarannya untuk banjir kan sekitar 1,8 triliun. Itu cukup besar karena APBD-nya juga sangat besar kalau DKI. Dan saya pikir ini satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana pemerintah daerah nanti bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak. Dan jangan lupa harus betul-betul aware dengan kemungkinan timbulnya klaster-klaster baru di pengungsian, klaster COVID. Saya pikir apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jakarta Timur itu bisa dijadikan referensi. Kemarin mereka sudah melakukan simulasi bagaimana memilah antara mereka yang terduga COVID dengan yang tidak. Artinya nanti mereka dipisah. Sebelum masuk ke tempat pengungsian, setiap orang akan dilakukan rapid test. Saya pikir ini langkah yang bagus agar nanti di pengungsian itu tidak terjadi penularan virus yang justru akan menjadi persoalan baru. Dan saya pikir ini harus dilakukan juga oleh pemerintah daerah lain ya, agar rakyat betul-betul tenang ketika mereka sedang menghadapi kesulitan. Tapi ini kan akan berulang pasti ya, Mas Jaka. Ini kan persoalan setiap tahun selalu kita bahas, antisipasi tidak berulang. Jadi tidak mungkin terelakkan, pasti akan terjadi. Ya, pasti akan terjadi selama pemerintah tidak maksimal dalam mengantisipasi agar bencana tidak terjadi. Kalau kita lihat, ya sebenarnya sudah setiap tahun ya kita ketika setiap musim hujan kita selalu membahas ini, tetapi yang kita bahas kan itu aja. Artinya bahwa ya ujung-ujungnya kok pemerintah ya kurang maksimal dalam mengantisipasi bencana, kan intinya seperti itu. Kita tentu saja berharap tidak ada lagi pengabaian terhadap antisipasi bencana. Kalau kita lihat khusus Jakarta, normalisasi sungai harus segera dilakukan. Kemudian juga umpamanya di Sungai Bekasi yang kemarin juga betul-betul parah, itu juga segera dilakukan. PR katanya akhir tahun ini sudah mulai akan dijalankan. Mudah-mudahan itu sesuai dengan jadwal, karena lagi-lagi masyarakat sangat berharap agar bencana tidak terjadi lagi seperti yang sudah-sudah. Ya, itu harapan kita bersama. Terima kasih Mas Jaka telah bergabung sama kami pada pagi hari ini. Pemirsa, hal yang dibutuhkan pada saat ini adalah upaya preventif maksimal, kesiapsiagaan menghadapi banjir, tanah longsor, dan berbagai potensi bencana lainnya harus diantisipasi dari saat ini. Jika benar-benar berpegang teguh pada kaidah keselamatan warga di atas segala-galanya, kepala daerah semestinya sudah serius berbenah menghadapi musim hujan. Peran terkecil seperti mengurangi dan membuang sampah pada tempatnya pantang diabaikan. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.